Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Raisa Maharani, NIM A1D18120. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas pengganti praktikum mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Tahunan. Dan saya akan menjelaskan tentang tanaman pala. Pala adalah tanaman daerah tropis yang memiliki 200 spesies dan seluruhnya tersebar di daerah tropis. Klasifikasi skematis tanaman pala adalah sebagai berikut. Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Magnoliales, family Myristicaceae, genus Myristica, spesies Myristica fragrans Hout. Ciri utama marga Myristica adalah tumbuhan berupa pohon dan percabangan monopodial. Daun pala berbentuk bulat telur dan pangkal serta pucuknya meruncing. Warna bagian bawah hijau kebiru-biruan muda, sedangkan bagian atasnya hijau tua. Bentuk helaian daun ini juga dapat mendeteksi kelamin. Ciri pala betina adalah jika bentuk helaian daun relatif lebih terkulai, sedangkan ciri pala jantan adalah jika bentuk helaian daun relatif kecil dengan letak daun lebih tegak. Pala termasuk tanaman berumah dua atau dioecious, yaitu memiliki bunga jantan dan betina yang berada pada pohon yang berbeda, sehingga dikenal ada tanaman jantan, tanaman betina, dan hermafrodit atau berumah satu. Bunga jantan memiliki ciri-ciri perian berbentuk tubuler dengan bagian luar yang berbulu halus kecoklatan, terdiri dari 3 lobus, kadang-kadang 2 atau 4, androecium berupa kolom dengan antera linear berjumlah antara 8-30. Sedangkan bunga betina ukurannya lebih besar dari bunga jantan dengan ovarium gundul atau berbulu halus, stilus tidak ada, dan stigma berupa lobus. Tanaman pala memiliki buah berbentuk bulat, berwarna hijau kekuning-kuningan yang apabila masak terbelah menjadi 2. Garis tengah buah berkisar antara 3-9 cm dengan daging buahnya yang tebal. Biji pala berbentuk lonjong sampai bulat. Panjangnya berkisar antara 1,5 sampai 4,5 cm dengan lebar 1 sampai 2,5 cm. Kulit biji berwarna coklat dan mengkilat pada bagian luarnya. Kernel biji berwarna keputih-putihan, sedangkan folinya berwarna merah gelap dan kadang-kadang putih kekuning-kuningan dan membungkus biji menyerupai jala. Arti penting tanaman pala adalah sebagai komoditas perdagangan di dalam dan luar negeri, menjadi penyumbang pendapatan utama antara lain bagi petani di wilayah timur Indonesia, khususnya di daerah sentra produksi pala. Tanaman pala merupakan tanaman potensial karena mampu mensuplai 60-75% kebutuhan pasar dunia, serta mempunyai banyak manfaat baik dalam bentuk mentah ataupun produk turunannya. Pertumbuhan pala terdiri dari 2 fase, yaitu fase vegetatif dan generatif. Fase pertumbuhan vegetatif pada pala terutama terjadi pada perkembangan akar, daun, dan batang yang baru. Sedangkan fase generatifnya ditandai dengan mulai munculnya bunga, yang diikuti munculnya buah dan biji. Sebelum dilakukan penanaman, maka ada beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan untuk mempersiapkan lahan, antara lain pembersihan lahan yang akan ditanami. Umumnya dilakukan pada sekitar lubang tanam dengan cara membabat tanpa dibakar. Yang kedua, penggalian lubang tanam dengan ukuran umumnya antara 15-30 cm atau tergantung panjang akar tanaman. Yang ketiga adalah penandaan lubang tanam dengan menggunakan ajir yang berasal dari bambu atau kayu yang berguna untuk menyanggah anakan pala yang akan ditanam.
Pembibitan tanaman pala oleh petani banyak dilakukan secara generatif, yaitu dengan menggunakan biji sebagai benih dan dengan menggunakan cabutan yang diambil di bawah tegakan tanaman pala di kebun. Sebelum penanaman, dilakukan pemilihan benih berkualitas baik untuk disemaikan. Penanaman anakan pala biasanya dilakukan pada musim hujan dan pada pagi atau sore hari dengan jarak tanam tertentu. Penanaman dilakukan dengan cara melepaskan polybag terlebih dahulu. Bibit dimasukkan ke dalam lubang tanam, kemudian lubang tanam tersebut disiram dengan air supaya media tumbuh dalam lubang menjadi basah. Setelah penanaman, kegiatan selanjutnya adalah pemeliharaan tanaman. Kegiatan pemeliharaan tanaman yang pertama adalah penyulaman. Penyulaman harus dilakukan jika bibit tanaman pala mati atau pertumbuhannya kurang baik. Kegiatan yang kedua adalah pemupukan. Pemupukan sebaiknya segera dilakukan penyiraman agar pupuk dapat segera larut dan diserap akar. Pemupukan dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu pada awal musim hujan dan pada akhir musim hujan. Sebelum pemupukan dilakukan, hendaknya dibuat parit sedalam 10 cm dan lebar 20 cm secara melingkar di sekitar batang pokok tanaman. Kemudian, pupuk ditabur dalam parit secara merata dan segera ditimbun tanah dengan rapat. Dalam setahun, tanaman pala dapat dipetik 2 kali, yang setiap daerah biasanya waktunya tidak sama. Sebagai contoh, di daerah Banda dikenal 3 macam waktu panen tiap tahun, yaitu pada pertengahan musim hujan, pada awal musim hujan, dan pada akhir musim hujan. Umumnya, buah pala dipanen setelah cukup tua, yang ditandai dengan merekahnya buah. Cara pemetikan bisa dengan galah yang ujungnya diberi keranjang, atau langsung memanjat pohon untuk memungut dan memilih buah yang betul-betul tua. Kegiatan utama penanganan pasca panen buah pala meliputi aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Yang pertama adalah pemisahan bagian buah. Buah pala yang sudah masak dikumpulkan, kemudian dibelah dan antara daging buah, fuli dan bijinya dipisahkan. Setiap bagian buah pala tersebut diletakkan pada wadah yang kondisinya bersih dan kering. Biji pala kemudian dijemur untuk menghindari serangan hama dan penyakit. Biji dijemur dengan panas matahari pada lantai jemur atau tempat lainnya. Biji pala yang telah kering ditandai dengan terlepasnya bagian kulit biji atau cangkang. Proses yang ketiga adalah pengeringan bunga pala atau fuli. Fuli dijemur pada panas matahari secara perlahan-lahan selama beberapa jam, kemudian diangin-anginkan. Hal ini dilakukan berulang-ulang sampai fuli itu kering. Warna fuli yang semula cerah, setelah dikeringkan menjadi merah tua dan akhirnya menjadi jingga. Proses yang keempat adalah pemecahan tempurung biji. Pemecahan tempurung biji pala dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan tenaga manusia dan dengan mesin. Demikian penjelasan saya tentang tanaman pala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.